Jakarta menggelar pembelajaran tatap muka di sejumlah wilayah. Kegiatan belajar secara fisik digelar di 610 sekolah. Ratusan sekolah yang menggelar pembelajaran tatap muka merupakan sekolah yang telah diuji coba pada bulan sebelumnya. Siswa yang masuk sekolah harus mendapat persetujuan dari orang tua. Durasi belajar untuk sekolah dasar sekitar 35 menit. Sementara bagi tenaga didik dan siswa SMP SMA telah mendapat vaksin COVID-19, dapat dan juga wajib menerapkan protokol kesehatan. Kapasitas kelas dibatasi hanya 50% kecuali PAUD dan sekolah luar biasa dibatasi 5 siswa dalam satu kelas. Sebelumnya Pemprov DKI menargetkan 1.500 sekolah dapat menggelar PTM pada September 2021 dan nantinya dapat diikuti oleh seluruh sekolah di Jakarta. Efek sekolah pandemi, begitu masuk rambutnya masih ada yang gondrong. Oh iya. Iya kan? Nggak bisa diambil tindakan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita langsung bergabung dengan rekan Kristo Suryokusumo dan juru kamera Jeff Anderson dari SD Negeri 02 Menteng, Jakarta Pusat, serta Putri Amanda dan juga juru kamera Adin Anissa dari SMK Negeri 16 Jakarta. Ya, Kristo, bagaimana suasana saat ini di sana dalam menggelar pembelajaran tatap muka dan seperti apa protokol kesehatan yang diterapkan? Baik Rolando, untuk pembelajaran tatap muka di Sekolah Dasar Negeri 02 Menteng, Jakarta Pusat, untuk pukul 12 siang ini sudah selesai karena memang untuk pembelajaran tatap muka ini sekolah tidak berlangsung normal seperti biasanya, di mana berdasarkan pemantauan kami di sini juga, untuk pembelajaran tatap muka untuk kelas 1 SD dimulai sejak pukul setengah 8 pagi dan berakhir di kisaran pukul 10 pagi, sementara untuk kelas 4 SD dimulai di jam yang sama, pukul setengah 8 dan baru selesai di sekitar pukul setengah 11 siang tadi. Dan juga berdasarkan pemantauan kami memang ada sejumlah siswa ini juga yang datang yang kemudian harus mengikuti sejumlah protokol kesehatan yang diterapkan oleh pihak sekolah. Seperti ketika siswa masuk ini nantinya akan langsung dicek begitu suhu tubuhnya dengan menggunakan termogan. Lalu siswa nantinya akan langsung diarahkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu sesuai dengan protokol kesehatan. Baru kemudian nantinya siswa dapat masuk ke dalam kelas dan mengikuti pembelajaran tatap muka yang digelar di hari itu. Dan sementara aturan yang sama juga diberlakukan bagi orang tua siswa ataupun pengantar siswa yang memang tidak diizinkan masuk untuk ke lingkungan sekolahan. Dan ketika nantinya pengantar atau penjemput siswa ini sudah selesai mengantar dan juga menjemput anaknya, ini langsung dihimbau untuk segera meninggalkan areal sekolah agar tidak menimbulkan kerumunan di sekitar area sekolah juga. Dan juga untuk pembelajaran tatap muka ini untuk hari ini memang digelar untuk kelas 1 dan juga kelas 4 SD, dan esok hari Selasa sekolah akan ditutup terlebih dahulu karena nantinya akan dibersihkan terlebih dahulu sebelum pada hari Rabu sekolah akan kembali dibuka untuk melakukan pembelajaran tatap muka untuk kelas 3 dan juga kelas 6 SD. Dan respon positif tidak hanya diberikan oleh siswa namun juga orang tua siswa, di mana sejumlah orang tua siswa berpendapat bahwa pendidikan secara tatap muka masih merupakan salah satu cara yang paling efektif dalam memberikan pendidikan dan pengajaran kepada anak. Dan orang tua juga berpendapat bahwa dengan dilakukannya pendidikan secara tatap muka, ini akan mempermudah bagi anak-anak ataupun siswa untuk mengerti dan memahami materi-materi pembelajaran yang diberikan. Dan berikut kita akan mendengarkan salah satu pendapat dari orang tua terkait dengan dimulainya pendidikan secara tatap muka. Di mana anak-anak kembali bersekolah langsung tatap muka, karena memang efek baiknya itu dia mudah mengerti di pelajaran seperti itu. Kalau untuk kekhawatirannya, bagaimana orang tuanya di rumah seperti itu, beri himbauan untuk jaga kebersihan, jaga jarak, kerumunan dengan teman-temannya seperti itu. Saya pribadi untuk perwakilan dari orang tua gitu, di mana pemerintah untuk segera memberikan pandemi ini gitu, di mana anak kami ya khususnya gitu bisa menjawab masa depannya gitu untuk pelajaran anak-anaknya di kedepannya seperti.
Dan Rolando, meskipun masih di tengah masa pandemi COVID-19 dan tentu saja ada saja sedikit kekhawatiran begitu mengenai pengajaran tatap muka, namun dengan regulasi yang ditetapkan sekolahan dan juga kapasitas kelas ini sekitar 50%, di mana biasanya ada 32 siswa. Ini dalam satu kelas hanya disediakan kursi bagi 16 siswa saja yang dapat mengikuti pengajaran tatap muka, sehingga dapat memberikan keamanan dan kenyamanan berlebih dalam mengikuti pelajaran ataupun pembelajaran tatap muka di tengah masa pandemi COVID-19. Rolando. Ya, baik Risto, dari pantauan Anda sendiri, ini bagaimana antusiasme para siswa dalam mengikuti pelajaran tatap muka hari ini? Apakah mereka lebih bersemangat atau sebaliknya? Atau seperti apa, Risto, dari pantauan Anda? Ya baik Rolando, tentu saja menarik kalau kita melihat ini adalah kali pertama siswa SD ataupun siswa sekolah untuk mengikuti pembelajaran tatap muka setelah masa pandemi ini. Kurang lebih hampir 1 tahun ini siswa setiap sekolah dari SD hingga SMA tidak bisa mengikuti pelajaran secara tatap muka. Dan pemantauan kami di sini juga siswa-siswa cukup antusias untuk mengikuti pembelajaran secara tatap muka meskipun dalam kapasitas yang hanya setengahnya saja ataupun sekitar 50%. Dan ini juga tidak menyurutkan minat dan niat siswa untuk mengikuti pembelajaran tatap muka, khususnya bagi siswa kelas 1 SD yang kita ketahui bersama juga bahwa setelah 1 tahun tidak bertemu dengan teman-teman, setelah dari taman kanak-kanak, lalu kemudian masuk ke dalam sekolah dasar dan tidak bertemu dengan teman-teman SD-nya sama hampir kurang lebih 1 tahun dan akhirnya dapat kesempatan untuk bertemu. Ini juga menjadi satu kesempatan yang menarik selain untuk mengikuti pembelajaran secara tatap muka, namun juga bertemu dengan teman-temannya. Dan sekarang kita akan mendengarkan salah satu komentar begitu dari salah satu siswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka di hari ini. Gimana tadi belajarnya, seru nggak belajarnya? Seru. Seru ya, ketemu teman-teman juga? Iya. Selama ini berarti ini baru ketemu teman-teman berarti ya setelah? Iya. Iya. Terus setelah ini belajarnya jadi lebih semangat dong berarti gitu ya? Iya ya? Iya gitu. Kayak gitu ya. Dan juga Rolando, pembelajaran secara tatap muka merupakan salah satu solusi yang bisa diberikan oleh pemerintah pusat bekerjasama dengan Pemprov juga untuk menghindari terjadinya learning loss ataupun kehilangan kesempatan belajar bagi anak-anak ataupun siswa-siswa yang selama ini mungkin dalam masa pandemi memiliki kesulitan untuk memberikan akses pendidikan, dan diharapkan juga dengan dilakukannya pembelajaran secara tatap muka meskipun masih terbatas, tentunya dapat meminimalisir dan juga menekan tingkat learning loss di masa pandemi COVID-19. Rolando.